Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan kembali membukakan dan mencerdaskan banyak orang melalui tayangan-tayangan yang menarik dan mengedukasi. Jangan baperan. Kalau memang Anda baperan, mending skip daripada Anda menunjukkan sifat childish Anda ketika melihat fakta-fakta yang dibukakan. Kalau Anda selalu kepengen membahas agama orang, maka izinkan dong kami atau orang Kristen sebaliknya membahas Anda. Tapi kali ini kita tidak membahas terlalu panjang lebar, teman-teman. Kita akan melihat respon seorang murtadin terhadap seorang yang selama ini begitu banyak dan kontroversi mengenai apakah dia sudah mualaf dan lain sebagainya, dan siapa yang mencoba untuk membawa dia untuk menjadi mualaf. Tapi bagi saya sih ini tidak menunjukkan superioritas sebuah agama, ya. Mari kita lihat teman-teman videonya. Ini dia. Bapak tahu tidak? Sengaja memurtadkan orang, menista undang-undang dasar penistaan agama, Pak. Menjelaskan keyakinan orang lain tanpa dasar ilmu pengetahuan, penistaan dalam agama, Pak. Menghina tokoh, menghina agama, itu penistaan. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah menghina Yesus. Dicincang terbalik, dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada dua telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari dua telur, satu burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Dia telur. Itu ada burungnya gini. Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin, Tuhan bernonot. Iya, saya habis nyusun Yesus. Yesus mau mana? Kiri kanan? Kiri dulu lah Nor, katanya. Oke, ayo sayang. Aku bilang gitu. Nah, disusuin lah sama Yesus ya kan. Sebelah mana lagi sayang beb? Sebelah kanan. Terus mana lagi? Jilat empik. Oh ayo sini jilat yuk. Biar saya bisa lebih mengejar. Sama anak sendiri mendukung. Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Nah, sedikit saya akan perhatian. Saya sebenarnya belum menyimak ya video secara fullnya, saya belum menyimak, hanya beberapa kalimat yang saya lihat di depannya, tapi saya belum lihat ke belakang, dan saya belum juga terlalu memperhatikan ada Don Ditan di sini. Teman-teman, Don Ditan sangat sulit atau tidak mau berdiskusi dengan murtadin karena dia lebih suka menyerang iman Kristen dengan mendebat Alkitab dan juga pendeta. Nah, itu fokus dia, targetnya dia. Nah, tetapi yang jadi persoalan ketika ada orang yang mungkin di situ disodorkan, Doditan tolong ini Dokter Charlie dekati, pepetin aku segala macam, langsung dipepetin. Nah, teman-teman, yang saya sayangkan adalah ketika kalian menjadi seorang Kristen, ya, selama menjadi Kristen, ya, kalian mungkin selama ini hanya berpikir bahwa semua agama sama. Kemudian, oh ternyata Yesus di dalam Alkitab itu Isa di dalam Quran. Saya dengar sih sepintas seperti itu. Nah, kemudian kenapa banyak sekali orang terjebak tiba-tiba langsung mengambil keputusan berpindah agama dan menganggap bahwa yang betul itu adalah Islam. Karena Islam itu menganggap bahwa Isa ini hanyalah seorang nabi. Begitu ya teman-teman ya. Sehingga orang mengambil keputusan untuk begitu cepat mengambil keputusan. Dan Doditan ini teman-teman yang dijadikan agen marketing untuk mempromosikan agama barunya, sehingga banyak sekali yang kita tahu orang Kristen yang seharusnya konsultasi dengan kita, tetapi justru konsultasi dengan mualaf. Ini sangat lucu sekali teman-teman ya. Sudah tahu kita nggak tahu ya teman-teman ya, motifnya orang mualaf itu kan kita nggak tahu apa itu. Kalau seandainya mengatakan bahwa Islam yang benar, kenapa dalam setiap tampilan videonya tidak pernah membahas Islam? Nah, itu perlu dipertanyakan teman-teman. Nah, kalau orang ketika dia mengambil keputusan untuk mu'alaf tapi sama sekali dia tidak pernah membahas Al-Quran, ini bisa dicurigai teman-teman. Motivasi dia menjadi mu'alaf itu apa?
saudara ya. Jadi ingat teman-teman, ada banyak sekali orang ya, mereka menganggap bahwa agama itu bullshit. Sebagian mereka apatis, sebagian mereka ambil keputusan betul-betul ateis, teman-teman. Nah, ketika sebenarnya dalam pemikiran sudah tidak percaya kepada Tuhan, yang kemudian dia melihat, oh ternyata di dalam Islam itu lebih menguntungkan, maka dia akan mengambil keputusan untuk dia mu'alaf. Pertama-tama, dia akan nyaman dengan kondisinya yang baru. Yang kedua, teman-teman, ketika dia menjadi mu'alaf, ya, pamornya akan naik karena dia menjadi bagian mayoritas. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan akan menjadi support dan kebanggaan bagi suara yang terbanyak, saudara. Nah, itu teman-teman. Jadi ingat, ada banyak sekali orang yang sudah sebenarnya nggak punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, agama itu benar, ya. Tetapi dilihat yang menguntungkan mana? Ketika dia melihat di mu'alaf itu sangat menguntungkan di situ. Biarpun orangnya tadinya dia cuma sebagai jemaat biasa, di situ ujung-ujung akan menjadi ustadz, teman-teman. Ya, karena modal menjadi ustadz itu di dalam Islam itu tidak mesti harus melakukan dia harus berpendidikan lulusan ini, lulusan itu, enggak. Bahkan banyak orang yang dari pesantren keluar jadi bangsat, ya teman-teman ya. Tetapi yang jadi persoalan adalah ada orang yang tadinya jemaat biasa, dia kurang paham dengan Alkitab, bahkan dia lebih mengalami kekecewaan karena dia sering memandang manusia pendeta itu sering mengecewakan. Kemudian melihat orang Kristen kok begini begitu, kecewa dengan sesamanya. Ya pada akhirnya semua agama sama. Dia ketemu Muslim juga sama, begini semua sama, mending nggak usah beragama saja. Nah, ketika dia mengambil keputusan tidak beragama, tetapi dia pengangguran, dia juga harus butuh pemasukan, dan dia juga butuh orang itu bisa mengenal dia menjadi orang yang bisa terkenal dan lain sebagainya, mengambil keputusan untuk mu'alaf. Ya teman-teman ya. Nah perhatikan, kita bukan seuzon mengatakan bahwa buruknya motivasinya si Donditan, tidak. Tetapi selama dia menjadi mu'alaf, apakah kita pernah mendengarkan dia menceritakan nabinya sesuai dalil, tingkah laku nabinya sesuai dalil, kemudian dia bicara tauhid sesuai dalil, kemudian dia bicara tentang hukum sesuai dalil, kemudian dia berbicara tentang akidah sesuai dalil? Apakah pernah? Enggak pernah. Jadi teman-teman ya bisa simpulkan sendiri apa motivasi mu'alaf, ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi ustadz, ya. Tetapi berbeda ketika seseorang menjadi Kristen. Tidak ujuk-ujuk dia menjadi evangelis, tidak ujuk-ujuk dia menjadi pendeta, dia tidak ujuk-ujuk menjadi misionaris, teman-teman. Ya, tetapi dia tetap menjadi jemaat biasa. Tetapi talenta adalah karya Tuhan yang dibagikan orang-orang yang dipilihnya, saudara. Nah, sehingga siapapun kita yang menjadi murid Kristus akan berhak untuk menyampaikan kabar baik, tetapi bukan berarti kita memiliki gelar yang istimewa di dunia. Tetapi pandangan Tuhan kita nggak tahu, saudara. Nah, yang kedua, saudara, menjadi murtadin, menjadi seorang Muslim ke Kristen, kemudian dia bisa berbicara, bukan ujuk-ujuk dia asal bicara, saudara. Tetapi kami murtadin sangat percaya diri dengan kitab kami ketika kami bisa menyaksikan bagaimana keajaiban kitab kami, bagaimana kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kitab kami, bagaimana kami bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus dalam kitab kami sesuai dalil, saudara. Nah, oke, mari kita lanjutkan dan kita nanti akan singkap seperti apa yang dia saksikan, saudara. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kalau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tantangan ya? Oke, karena sebenarnya tadi dia sempat bertanya, kalau Donditan dulu ketika menjadi mualaf apakah sempat mendapatkan tantangan? Enggak, dia sendiri yang membuat pertentangan, betul nggak? Dia sendiri yang membuat pertentangan, ya. Dia sudah punya anak, dia sudah punya istri, ya. Tetapi ketika dia, ya ada sesuatu udang di balik batu kan kita nggak ngerti tadi, ya kan? Makanya mau nggak mau di situ menguntungkan. Kok istrimu nggak istri nggak setuju? Ya nggak setuju lah, karena seharusnya menjadi orang Kristen harus seperti ini misalkan. Tetapi kamu seperti itu. Ya kemudian dengan keputusan udah mu'alaf lebih menguntungkan. Istrinya nggak mau ikut, ya akhirnya mendapatlah pertentangan. Pertentangan yang sesungguhnya sebenarnya bukan bicara tentang kamu berpindahnya agama, saudara. Ya, tetapi setidaknya kita bisa mengambil keputusan beralih iman, tetapi dengan dasar pengetahuan, bukan dengan dasar sesuatu udang di balik bakwan, saudara. Oke, kita lanjut. Yang di sini ada musik, teman-teman, saya tentu akan lewatkan ya, mohon maaf ya. Oke, sampai ke sini Basalam. Di sini kita akan melihat bagaimana momen Dr. Richard Lee sudah sangat dekat pada ajaran Islam, hingga dirinya sudah merasa bertauhid, yakni meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Nah, oke. Yang kadang-kadang yang membuat saya banyak tanda tanya, saudara ya. Gini, saya kan berasal dari Muslim. Bagaimana iman saya dulu seperti apa? Saya sangat tahu dan cukup sangat tahu. Jadi di dalam orang mengambil keputusan untuk mualaf, katanya dia merasa sudah dekat dengan Islam. Dia menganggap tauhid, ya. Padahal yang disebut tauhid pun dari Islam secara umum, ya,
mereka tidak mengerti apa arti daripada tauhid. Ya, orang awam selalu mengatakan tauhid itu adalah satu, Fatimah, Allah yang Maha Esa, gitu kan? Tetapi secara penjabarannya ternyata tidak seperti itu kalau kita tilik daripada dalil Quran itu sendiri. Benarkah tauhid itu adalah Allah yang Maha Tunggal? Rupa-rupanya kalau kita cek dari segi bahasa maupun dari dalil-dalil Quran sendiri tidak pernah menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam adalah Allah Maha Esa. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan kawan-kawan ya. Kemudian orang bisa merasa terharu ketika dia hanya tahu bahwa di dalam Islam itu, Richard, Allah itu cuma satu. Masuk akal kan? Cuma satu. Saudara, saya mau bagikan ini kepada Dr. Richard. Mudah-mudahan Dr. Richard juga menyimak apa yang saya sampaikan ya. Kalau di dalam Islam, Allah itu dikategorikan Maha Zat yang dia tidak beranak dan tidak diberanakan, sekaligus dia tidak mampu menyertai manusia. Mohon maaf ya, ini yang tidak pernah diketahui oleh para mu'alaf. Ya, Islam hanya mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tetapi lupa bahwa Allah juga bukan maha penyerta manusia. Itu perlu diketahui oleh seorang orang Kristen juga sekaligus ya. Orang Kristen juga jangan mudah berpaling dengan keyakinan Kristennya ya. Tetapi itu juga harus diakui bahwa Allah di dalam Islam itu tidak pernah menyertai manusia sampai kepada akhir zaman, itu tidak. Ya. Tetapi bagaimana Allah yang kita sembah, Saudara? Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman. Nah, hal ini perlu penjabaran secara detail, teman-teman. Ini juga bisa dijabarkan. Artinya teman-teman gini, kenapa di dalam kitab kita itu Allah kita bisa menyertai manusia? Maka tidak terbilang. Makanya kalau bicara keesaan Allah, ini bukan bicara keberapaan Allah. Karena kita tahu teman-teman, bahwa Allah itu memang yang Maha Esa. Allah itu satu-satunya Allah penguasa langit dan bumi. Kita tahu. Nah, ketika orang yang tidak memahami Alkitab kita, bagaimana konsep pemahaman tentang keesaan Allah, maka banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak pernah memahami Alkitab dengan menjabarkan sesuai asumsinya sendiri. Sehingga mereka mengatakan, Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Begitu ya. Nah, di sini saya mau sampaikan sebagai edukasi buat kita semuanya bahwa Allah yang menyertai manusia itu tidak terbilang. Ya, karena bukan bicara bilangan. Misalkan pada detik ini, pada hari ini, bulan ini, tahun ini, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan ada di dekat saya, sekaligus dia juga berbicara kepada saudara dalam waktu dan detik, jam, hari, bulan, dan tahun yang sama. Nah, ketika Tuhan berbicara di depan Anda, dan dia sekaligus juga berbicara kepada saya, apakah saya mengatakan, waduh, Tuhan saya kok jadi 2? Apakah seperti itu? No, tidak seperti itu. Nah, inilah makanya teman-teman, bicara keesaan Allah, ya, ini tidak bisa kita hitung-hitung. Ketika Tuhan itu sebagai Allah yang Maha Perkasa, kodratnya tidak sama dengan manusia, ya. Tetapi ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan berarti Allahnya 2, ya. Nah, ini yang jadi persoalan adalah pemahaman orang Islam terhadap kekristenan yang tidak pernah tahu isi Alkitab seperti apa, kemudian mengatakan kalau Yesus berseru dengan Eli, Eli, lama sabatani, dia berteriak, berarti Allah yang di langit berbeda dengan Allah yang di bumi. Kalau itu kamu, kalau itu saya, iya. Tetapi Allah kita sungguh maha kuasa. Salah satunya, contoh, di teman-teman muslim pasti juga nggak tahu. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30, ya, Allah itu berbicara kepada Musa di balik pohon. Nah, ketika dia berbicara di balik pohon, ya, kepada Musa, apakah Allah juga lagi tiba-tiba ngibrit di hadapan Musa? Yang lain kosong. Dia nggak perhatikan manusia seluruh dunia. Dia tidak ada bertahta di arnasi. Bagaimana Islam menjabarkan? Nah, yang jadi persoalan adalah, saudara, Muslim itu terlalu latah lidahnya ketika mereka selalu menyalahpahami iman orang lain. Kenapa demikian? Karena tidak paham. Ya, tidak paham tapi latah lidahnya. Teman-teman, saya ini berasal dari muslim. 100% keluarga saya muslim semua, tidak ada yang agama Hindu, Buddha, Konghucu, gak ada. Saya sendiri yang terpanggil menjadi orang percaya. Jadi saya sangat ngerti bagaimana konsep pemahaman Islam. Hanya bedanya, pemahaman umat Islam, ya, itu hanya singkat-singkat tauhid, selesai. Nah, hal ini tidak pernah dikritisi oleh muslim sekalipun, walaupun Anda masih muslim saat ini.
Tetapi saya sebagai murtadin bisa mampu untuk mengkritisi hal ini, saudara. Ya, ada banyak sekali logika-logika mesti harus saya sampaikan kepada semua saudara muslim saya, ya, tentang konsep tauhid yang sudah imani saja tidak perlu pemahaman. Ini bukan bicara tentang penjabaran tentang tauhidnya, ya, bukan hanya itu. Ini secara logikanya, saudara. Kalau bicara tentang Tuhan yang esa, Tuhannya Yahudi juga esa. Ya, dia belum orang Yahudi belum percaya bahwa Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia, belum. Ya, kalau umat Islam memiliki konsep sama dengan Yahudi, ya, maka kenapa harus melalui Muhammad? Kalau bicara tentang ketuhanan yang esa, ini logika, logika, saudara. Jadi siapa kawan-kawan Muslim saya, dimanapun kalian berada yang mendengar saya malam ini, ya, saya ulangi. Kalau kalian hanya ingin percaya Tuhan yang esa, tidak perlu percaya Al-Quran, tidak perlu percaya Muhammad. Saya jamin kalian akan tahu Tuhan Allah yang esa itu seperti apa. Hello? Sampai di sini paham? Ini logika saya ketika saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya. Tetapi ketika saya menjadi Muslim seperti kalian, saya tidak mampu berpikir sampai di sini. Yang kedua, ketika kalian itu menginginkan hukum yang adil, kenapa harus melalui syariat Islam? Syariat Yahudi lebih sempurna daripada syariat Islam. Di sini Muslim ada yang mau bilang lebih adil Islam? Mari diskusi sama saya, kita jabarkan dan kita paparkan datanya. Hukum Islam yang mana yang bisa menandingi hukum judisial? Ya, hukum mana? Ini dari segi hukum, saudara. Ya, selanjutnya, kalau Anda ingin menjadi orang yang memiliki moral yang baik, kenapa Anda harus percaya Muhammad dan Quran? Apakah Muhammad dan Quran mampu menandingi moral yang baik, lebih baik daripada kitabnya orang Yahudi dan juga kitabnya orang Kristen? Kalau ada, saya tantang kalian semuanya, kita paparkan dan kemukakan datanya. Siapa di sini Muslim, mau ulama kayak, mau ustaz kayak, mari kita buka-bukaan. Ini saya terang-terangan, ini live loh teman-teman, nggak main-main loh ya. Ya. Lalu kemudian, kenapa harus ada fatwa orang wajib percaya Muhammad, kalau nggak percaya Muhammad adalah orang kafir? Kenapa? Hello? Hello? Di sini ada Muslim kah? Atau barangkali ada Kristen yang saat ini lagi bimbang imannya? Dengarkan kata-kata saya, kalau perlu masuk. Kalau kalian dalam kebimbangan, jangan konsultasi sama Don Ditan. Konsultasi sama saya di sini. Mohon maaf, saya tidak menganggap diri saya orang pintar. Tetapi setiap orang Kristen yang mereka tidak buta huruf, ketika diberikan kitab suci, maka kitab suci akan mudah dipahami oleh siapapun kita. Karena kitab suci yang kita baca, kitab yang sesuai bahasa kita. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Nah, sebaliknya, Muslim mau puluhan tahun menjadi Muslim, dari kecil hafal-hafal Quran. Kalau ditanya ayatnya di mana, surat apa, iman kamu berdasarkan di surat apa, di kitab apa, apakah paham? Pasti nggak paham. Oke? Jadi logika-logika yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bahan perenungan buat saudara semuanya. Jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, saudara. Ingat, ini saya ingatkan kembali. Ingat, awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dengan Tuhan mengalami keterpisahan, bukan? Ayo, ini dulu. Kalau saudara-saudara semuanya paham dari awal mula manusia mengalami keterpisahan antara Tuhan dengan manusia, ayo saya kasih tahu sama kalian. Hari ini, terimalah Yesus Kristus. Dialah Raja Damai bagi seluruh umat manusia. Dengan darahnya, dia telah memateraikan kita, memberikan jalan kepada kita untuk sampai kepada Bapa di sorga. Ayo saudara, simpel kan? Sebenarnya iman kekristenan itu sebenarnya simpel. Asalkan kalian tuh rajin membaca Alkitab, saudara. Jadi Alkitab itu bukan dijadikan di keranjang pahala, bukan ya. Ketika kamu baca firman Tuhan, kamu akan mendapatkan pengetahuan, dan pengetahuan itu untuk diri kamu sendiri ya, tidak ada hubungannya dengan surga.
Ya saudara ya, tidak ada kamu baca Alkitab, rajin baca Alkitab terus kemudian kamu dijamin kamu sudah masuk surga. Tidak ada yang begitu saudara. Karena Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Di dalam kekristenan tidak diajarkan macam burung beo, kamu cuma hanya baca ngejeplak lidahnya tapi tidak sesuai dari dalam hati dan pikiran. Karena Yesus tidak suka dengan bahasa kemunafikan saudara ya. Oke, kita dengarkan kembali ya. Sementara Yesus, yang sebelumnya ia yakini sebagai Tuhan, ternyata hanyalah utusan Allah. Keyakinan ini ia peroleh melalui pencariannya dari berbagai diskusi, dalil, dan bukti yang ia pelajari. Satu kacamata untuk... Nah ini teman-teman ya, dengarkan tadi teman-teman ya, apa yang disampaikan, apa tadi itu ya, sebentar ya, ini lagi saya lewati dulu iklan. Orang mengambil keputusan untuk cepat-cepat mualaf karena dia katanya suka berdiskusi dengan dalil, ya, menilik bahwa Yesus yang dulu disembah sebagai Tuhan di dalam Alkitab, kemudian ditemui dalam Quran adalah hanya sebagai utusan atau nabi. Ini menurut kalian siapa yang dodol menurut kalian? Oke, ini mesti saya edukasi kah ini di sini? Oke, saya edukasi ya, saya edukasi sedikit. Buat saudaraku kalian Kristen yang mungkin goncang imannya, dengarkan saya. Buat kalian semuanya yang Muslim yang mendengarkan channel Fatimah saat ini, dengarkan saya. Isa itu Yesus kah? Itu pertama. Isa itu Yesus kah? Itu dulu. Tolong dijawab mungkin dalam hati kalian, boleh. Boleh, bebas jawab kalian. Boleh iya, boleh tidak. Ya. Kalau memang iya, artinya Al-Qur'an telah menyontek Alkitab. Namanya contekan kadang-kadang benar, kadang enggak, teman-teman ya. Ya, itu ya. Tetapi kalau kalian mengatakan enggak, artinya perlu dipertanyakan. Kenapa para mu'alaf harus mengatakan bahwa Yesus itu ternyata bukan Tuhan, melainkan utusan dalam Quran? Oh, di dalam Alkitab juga mengatakan utusan Fatimah. Iya, konsep pemahamannya beda. Karena ketika setan diutus oleh Allah, umat Islam juga nggak akan mau bahwa setan itu adalah nabi, betul kan? Ketika burung gagak diutus oleh Allah, umat Islam juga nggak mau kan burung gagak itu nabi, betul nggak? Silem tolong bisa jawab nggak di sini? Nah, kalau begitu, bicara utusan, pahami betul konsep Alkitab itu seperti apa. Apakah orang Kristen menolak bahwa Yesus ketika datang ke dunia sebagai manusia dia hanya utusan? Apakah menolak? Tidak. Tidak menolak. Kami paham kedatangannya saja sebagai manusia. Saya sudah sering sampaikan ya, ulasan-ulasan sesuai data dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab para nabi sampai kitab para rasul. Ya, bagaimana disebut utusan? Konsep di dalam Islam tidak ada yang namanya firman itu diutus, gak ada. Tetapi kitab para nabi mencatat itu. Contohnya mana? Yesaya 55 ayat 11, saudara. Yesaya 55:11 mengatakan bahwa firman yang diutus tidak akan sia-sia, melainkan firman itu akan melakukan kehendakku, kata Yahweh. Artinya Yahweh di sini telah berfirman dan firman itu diutus sebagai manusia, saudara. Sorry ya. Sebagai manusia. Nah, ketika dia diutus, bukan berarti dia hanya nabi, tetapi orang bisa menyebut Yesus nabi, orang bisa menyebut Yesus guru, orang bisa menyebut Yesus tabib. Jadi gelarnya bukan hanya fokus dia sebagai utusan, bukan sebagai nabi, saudara. Ketika perannya sebagai manusia, dia menunjukkan kedahsyatannya sebagai bentuk bukti bahwa ada sisi keilahiannya dalam pribadi Yesus. Nah, ini tidak bisa sanggup dilihat oleh orang yang dikuasai kegelapan, saudara, yaitu pengikutnya Muhammad, saudara. Mohon maaf ya, saya secara jujur saya sampaikan, pengikutnya Muhammad bukanlah orang yang di dalam terang itu. Karena satu-satunya pribadi yang bicara, akulah terang dunia, hanya Yesus, bukan Muhammad. Jadi siapapun kalian yang mengikut Muhammad, bukan bagian di dalam terang itu, melainkan di dalam kegelapan. Tetapi siapapun kalian yang merasa mengikut Yesus, kalian sudah di dalam terang. Kalian bisa bedakan kan orang di dalam terang dan orang di dalam kegelapan. Orang di dalam kegelapan itu, kalau saya katakan itu semacam ngawur. Dia nggak bisa tahu ini pintunya mana, jendelanya mana, temboknya mana, nabrak-nabrak. Sehingga mereka selalu mengatakan bahwa itu salah, kamu salah, itu pintu, itu tembok, itu jendela. Padahal salah semua, ngawur. Tetapi ketika orang sudah di dalam terang Kristus akan mampu melihat segalanya. Jadi bisa membedakan. Dan yang terpenting saudara, penasehat ajaib yang adalah dalam predikat Yesus Kristus yang dia memberikan hikmat kepada kita. Penasehat ajaib, dia memberikan hikmat kepada kita. Kita mampu membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang diizinkan Tuhan. Di dalam Islam tidak mampu hal ini bisa dibedakan. Saudara, Islam itu hanya mengatakan bahwa
cukup menyembah Allah yang Maha Esa, kamu sudah akan dikatakan bahwa kamu sudah menjadi Islam, kamu bertauhid dan kamu menjadi orang yang sudah memiliki kapling surga. Tetapi tidak pernah diselidiki apakah dalam kelakuan kamu ini berkenan di hadapan Allahmu. Islam, teman-teman, saya mau sampaikan, bukan ini menjadikan Islam ya. Kalau teman-teman mungkin mau luruskan apa yang saya katakan ini salah, silakan. Link sudah saya sediakan dan itu sudah saya patenkan. Jadi siapapun kalian bisa masuk membantah apa yang saya sampaikan. Di dalam Islam, Allah katanya mengatakan membenci perceraian. Ini contoh. Allah di dalam Islam katanya membenci perceraian. Tetapi kita bisa menemukan dalil-dalil yang lain kalau misalkan istri-istrinya itu tidak tidak mau diatur, ya diceraikan. Ini kan bertentangan, ya, bertentangan, saudara. Ya, jadi yang kamu ceraikan tapi kamu boleh kau setubuhi lagi. Ini kan bertentangan. Gimana sih udah diceraikan tapi boleh disetubuhi? Ya, Quran Al-Ahzab ayat 51, teman-teman. Kamu boleh menggauli siapa saja yang kamu ingini dan menggauli istri yang sudah kau ceraikan. Tidak ada dosa bagimu. Ya, ini apaan? Ya, oh itu dari masa lalu buat ya, berarti udah kadaluarsa gitu kitabnya. Kan dalam iman Islam itu kan nggak ada namanya kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama, kan nggak ada. Ya, kalau nggak ada perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru, berarti artinya Al-Quran yang katanya penyempurna, ya artinya satu paket dong, ya kan? Satu paket itu bisa diterima semua. Percuma kalau Al-Quran itu diklaim sebagai kitab penyempurna, tapi paketannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Kita berekspektasi bahwa Al-Quran itu memiliki keajaiban-keajaiban di dalamnya, nasihat-nasihat yang ajaib luar biasanya. Tetapi nasihatnya, gaulilah istrimu, gaulilah wanita yang kamu sukai, dan yang sudah kau ceraikan, kau gauli kembali, tidak ada dosa bagimu. Ini apakah penasihat ajaib? Apakah layak Al-Quran ini bisa dikatakan paket kitab sempurna? Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya sering sekali mempertanyakan orang-orang yang mengambil keputusan mu'alaf. Ya, orang yang ambil keputusan mu'alaf itu sebenarnya itu apa yang dicari dalam Islam. Nah, selanjutnya kalau kita bicara Isa dengan Yesus tadi ya, saya akan lanjutkan kembali ya. Isa di dalam Quran itu hanya semacam tulisan-tulisan sepenggal-sepenggal, tidak pernah ada diceritakan kronologisnya seperti apa, tetapi hanya penggalan-penggalan cerita, entah berantah dari mana itu. Ceritanya dari mana kita nggak tahu. Tiba-tiba bisa mengatakan sesungguhnya Isa itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, ini kontroversi dan di situ akan menjadi kontradiksi sendiri dari Qur'annya. Sementara Qur'an yang lain menyebutkan bahwa Isa itu sejahteralah ketika dia dilahirkan, ketika dia wafat, ketika dia bangkit kembali. Kan gitu, saudara ya. Nah, bagaimana Islam akan memberikan penjelasan kalau Islam sendiri tidak mengakui kewafatannya si Isa? Ya, bagaimana Isa dikatakan wafat sementara Islam sampai hari ini nggak percaya Isa itu wafat? Kalau mereka percaya Isa itu wafat, artinya percaya Isa disalib. Nah, ini kan artinya apa, saudara? Kontradiksi sendiri yang tidak pernah disadari oleh umat Islam. Ya, terus kemudian kita menganggap si dokter Charlie tadi mengatakan bahwa oh ternyata di dalam Quran itu Isa itu cuma utusan, dia cuma sekedar nabi kok. Dia bisa makan ayam goreng, makan ikan goreng. Nah, ini saya kadang-kadang ya agak geli juga sih teman-teman ya kalau dengar mereka ngomong seperti itu ya. Saya kadang-kadang saya bilang, saya pengen kayak kalau ini pengen mata saya itu benar-benar menyoroti mata dia, saya benar-benar saya akan lihat setajam-tajamnya mata saya. Saya akan melihat, kau tidak tahukah bahwa dia adalah firman yang datang ke dunia sebagai manusia? Kalau kau menolak kitab kami mencatat itu. Jadi apa ininya nih, maksudnya gini. Apa kekuatan Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah datang ke dunia sebagai manusia? Ya, itu antikris loh. Antikris adalah dia menolak ketika dia datang sebagai manusia. Ya, jadi fokus hanya kemanusiaannya saja. Dia tidak terpikirkan bahwa dia datang ke dunia sebagai manusia. Kenapa dia disebut datang sebagai manusia? Karena dia bukan manusia. Karena dia bukan 100% manusia. Tapi dia datang sebagai manusia. Muhammad nggak bisa memiliki predikat seperti ini. Emang dari sononya dia manusia. Mana bisa dikatakan dia Muhammad telah datang sebagai manusia? Ini dulunya apa emangnya? Dulunya zat. Dulunya asap. Dulunya apa? Malaikat. Muhammad dulunya apa, saudara? Coba saya mau tanya sama muslim. Muhammad dulunya apa? Manusia, memang dari sononya manusia. Tapi Yesus dia datang sebagai manusia. Kenapa ada tulisan dia datang sebagai manusia? Karena dia bukan manusia.
Dan kita juga menemukan data dalam Alkitab, contoh dalam Yohanes 8 ayat 23. Yesus dengan gamblang mengatakan, ya, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Muhammad bisa nggak bicara seperti itu? Nggak bisa, karena dia dari sononya memang dari dunia. Hal-hal yang demikian jelasnya dalam Alkitab, kemudian si Dr. Charlie lari ke kegelapan. Akhirnya nabrak-nabrak di situ macam keledai liar ya. Makanya saya bilang, berkali-kali loh saya sampaikan, kalian yang lemah imannya, coba dulu diskusi dengan kami dulu. Ketika kamu sebelum mengambil keputusan untuk mualaf, saya pengen cari tahu dulu seberapa pengetahuan kamu tentang Alkitab. Dan kemudian kamu ingin berniat untuk mualaf, apa yang kau cari di dalam Islam? Itu yang saya pertanyakan. Apa yang kau cari? Muhammadnya, teladannya, hukumnya, akidahnya. Mari kita buka kalau begitu. Ada nggak umat Islam di sini yang berani buka-bukaan membuat perbandingan? Saya menjadi mu'alaf karena saya tahu bahwa hukum atau syariat Islam lebih sempurna daripada syariat Yahudi misalkan. Tunjukkan datanya. Kalau ternyata dibuktikan makin hancur dalam syariat Islam, apakah Anda mengatakan Anda mendapatkan hidayah, saudara? Ya, belum lagi saya katakan tentang pengajarannya loh. Ya, kurang apa dalam Alkitab? Untuk kasihi Tuhan Allahmu, kasih sesama, hormat kepada orang tua, kasih kepada harus tunduk kepada suami, lalu suami tunduk kepada suami mengasihi istri, terus kemudian harus menghormat harus baik terhadap hamba-hambanya dan lain sebagainya. Semua sudah lengkap di dalam Alkitab. Maka saya bertanya, apa yang kau cari di dalam Islam, hai saudaraku? Apa yang kau cari di dalam Islam? Apa? Soal ketauhidan doang. Mari kita singkap. Tauhid semacam apa yang kau imani? Apakah itu mendasar daripada kitabmu? Kalau rupa-rupanya kamu cuma hanya latah mengatakan tauhid, tapi kamu tidak bisa menjabarkan dan data tidak sesuai dengan iman tauhid, bagaimana bisa katakan kau adalah orang yang mendapatkan hidayah, saudara? Ya, sampai di sini paham ya? Belum lagi kita bicara tentang cerita-cerita dalam Quran. Itu Quran tiba-tiba menceritakan Sulaiman ngomong sama semut. Sejarahnya bagaimana? Itu tiba-tiba Muhammad bisa diceritakan naik langit 1 sampai langit 7. Itu bagaimana ceritanya? Quran tidak mencatat itu, saudara. Lalu pertanyaannya, iman kalian berdasarkan dari siapa, saudara? Ujuk-ujuk tiba-tiba bisa kita katakan bahwa Muhammad ini telah membelah bulan. Saudara, kalau kita lihat dari Quran surat An-Najm kalau nggak salah ya, ayat berapa itu? Ayat 23 atau ayat berapa itu ya teman-teman ya? Di situ dikatakan tentang belah bulan, bukan Muhammad yang membelah bulan, saudara. Tetapi kemudian kenapa para penafsir bisa menjabarkan bahwa yang membelah bulan itu Muhammad? Nah, secara ilmu kalau kita harus namanya firman Allah ini, jangan Allah ini cuma semena-mena jadi Allah terus bicaranya nggak sesuai dengan fakta. Ya jangan, justru namanya Tuhan itu harus bisa diselidiki dari arah mana, nggak bisa dituntut gitu teman-teman. Pertanyaannya, kalau belah di bulan itu ada berapa sih, saudara? Saya mau tanya sama kalian yang mau alap, saya mau tanya, bulan itu ada berapa? Apakah bulan di Amerika beda dengan bulan di Indonesia? Beda. Apakah bulan di Kanada sana berbeda dengan Asia? Saudara, saya mau tanya sama kalian, jawabnya gimana? Bulan itu satu, ketika ada pergerakan, ketika dia ada terbelah dan sebagainya, itu yang menyaksikan itu bukan cuma hanya cicak, saudara. Ini bagaimana ini bisa dipertanggungjawabkan iman Islam ini? Bagaimana bisa tiba-tiba kita begitu fanatik mengatakan bahwa nabinya itu telah bisa membelah bulan? Ini kenapa kok ahli sejarah tidak ada yang pernah menceritakan, tidak ada satupun saksi yang bisa melihat bahwa bulan pernah terbelah? Saudara, halo saudara, sekali lagi saya sampaikan, setiap narasi yang saya sampaikan ini bukan saya dasari dengan kebencian saya terhadap umat Islam, bukan. Tetapi marilah ya kita buka lebar-lebar hati dan pikiran kita, karena saya sangat tahu persis bagaimana ketika Anda masih di posisi Islam seperti saya dulu. Saya teringat bagaimana ketika saya menjadi Islam. Ketika saya menjadi Islam, saudara, saya tidak mampu sekritis ini, saudara. Nah, kenapa saya bisa mampu sekritis ini, saudara? Karena lagi-lagi saya sampaikan, saya sudah di dalam terang Kristus. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa sudah mengikut aku, dia tidak lagi dalam kegelapan, melainkan dia memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, kalimat yang ajaib ini tidak pernah ada di dalam diri pribadi Muhammad. Ya. Nah, kenapa saya tadi sampaikan di dalam Muhammad itu pasti ada kegelapan? Kenapa saya katakan ini, saudara? Mohon maaf ya, mungkin teman-teman tersinggung, tapi ini saya harus sampaikan dengan terpaksa. Muhammad ketika meninggal, ya, tidak ada sejarah yang membuktikan atau sejarah yang menceritakan Muhammad bangkit daripada kematiannya.
Artinya dia masih di dalam kuasa alam kubur atau kuasa kegelapan. Di dalam kubur itu kegelapan nggak teman-teman? Gelap dong, alam kubur kok. Iya kan? Nah, artinya ketika Anda mengikuti Muhammad, ya, Anda dalam kuasa kegelapan sehingga Anda tidak mampu kritis seperti lainnya saya kritis. Ya, saya bukan mau menyombongkan diri. Kekritisan Anda itu dari jalur apa dan seperti apa jalurnya gitu. Ya, kalau hanya ngodok-ngodok bahwa Bible itu bukanlah Taurat dan Injil, Fatimah. Loh, kamu jangan hanya bisa mengatakan bahwa Bible yang kami pegang ini bukan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil bukan perkara bahasanya harus sesuai bahasa originalnya, tetapi apa yang disampaikan dalam Injil itu yang kami pegang. Karena kami tahu Injil adalah kabar baik, dan kabar baik itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu teman-teman. Jadi kalau bicara kesimpulan, saya sudah sampaikan. Ketika kita manusia tahu kita ini sudah terpisah dulu sudah mengalami keterpisahan antara Tuhan dengan manusia, kedatangan Kristus membawa kabar baik kepada kita bahwa melalui dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, barulah kita nanti akan sampai kepada Bapa di surga kembali. Itu very clear teman-teman. Jadi apa yang mau dicari di dalam Islam, saudara? Dicari ketauhidan. Kami, Alkitab kami cukup tahu mencatat tentang Esa, Tuhan Allah kami, Tuhan itu Esa. Kami cukup tahu. Karena Esa di sini, ya, bukan berbicara keberapaannya Allah itu, tetapi tentang bagaimana Allah itu. Nah, yang jadi perbedaan di dalam Islam, kalau ditanya bagaimana Allah itu, Pak Ustadz, jangan kau bertanya. Bagi kalian yang bertanya tentang Allah itu bagaimana kehendak Allah itu, Anda sudah kafir. Waduh. Artinya Anda masih di dalam kegelapan, saudara. Manusia itu dikasih akal yang berbeda dengan hewan, maka kelebihan manusia mampu bisa berpikir secara kritis. Bahkan otak manusia ini bisa hampir ke walaupun nggak bisa setara 100% dengan Tuhan, saudara. Ya, ingat ya, tidak ada bisa menyamai Tuhan, itu kita akui. Ada bayi tabung, itu program manusia loh teman-teman. Manusia bisa membuat segitu, tapi yang jelas ya bukan orang Muslim ya. Ini bukan pencetusnya, bukan otaknya orang Muslim ya. Nah, jelas ini otak-otak orang yang kritis. Ya, kalau di dalam Islam itu kenapa orang Islam itu di dunia, negara-negara Islam, orang yang pintar sekalipun mereka tidak mampu mencetuskan hal-hal yang berguna buat seluruh dunia. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa dengan kekritisan, teman-teman. Mau profesor mau dia pendidikannya sebagai apalah pokoknya paling tertinggi dunia, tidak ada yang mampu mereka berpikir sampai kekritisan di situ. Karena mereka fokus kepada surga, teman-teman ya. Ya, surga sampai hari ini masih diimani sefanatik mungkin. Kenapa? Mereka masih bingung ini surga bagaimana. Sebagian mengatakan surga itu penuh bidadari dan perawan cantik-cantik. Sebagian mengatakan surga itu bukan begitu, maksud bidadari itu bukan begitu. Sampai hari ini masih kebingungan. Oh, Nabi itu tidak buta huruf. Kalau buta huruf saya jijik, katanya gitu kan. Tapi sebagian menganggap nabinya buta huruf. Ya, jadi artinya saudara apa? Memang kita tahu lah ya bagaimana isi Quran itu sendiri yang gontok-gontokan, sehingga mereka sekarang ini mengatakan bahwa nggak boleh ngebahas Al-Quran katanya. Karena apa? Takut kebongkar. Nah, ketika ada orang yang membahas Al-Quran, mereka menyebut ini sebagai penghujat. Kan lucu. Tetapi mereka sebebas itu membahas Alkitab, bahkan mu'alaf. Mereka hanya fokus kepada kitab kita. Wah, dahsyat banget teman-teman ya. Nah, teman-teman, ada kabar baru nih sebelum saya itu tampilkan lagi. Mohon maaf ya kalau saya buat urusan itu panjang lebar. Baru-baru terjadi penembakan terhadap TikToker ya. Dia katanya membakar Quran. Nah, kemudian katanya habis membakar Quran terus kemudian ditembak, teman-teman. Ya, saya lucu aja karena menyimak ini ya. Jadi bagi Islam, ya, ketika ditanya, emang Islam ngajarin membunuh ya? Nggak boleh, tapi emang Islam nggak boleh berzina ya? Nggak boleh, tapi Islam nggak boleh mencuri ya? Nggak boleh, tapi Islam nggak boleh takiyah ya? Nggak boleh, tapi Islam nggak boleh ya makan makanan yang haram? Nggak boleh, tapi semua ada tapi. Saudara, kalau Islam ditanya boleh nggak membunuh? Nggak boleh. Kita membunuh semut aja nggak boleh, Fatimah. Itu kata di dong kita. Tapi ketika ada orang yang membakar Quran terus kemudian ditembak itu yang membakar Quran, tiba-tiba umat serentak mengatakan, saya bersyukur mudah-mudahan yang menembak orang membakar Quran itu diberikan panjang umur. Aduh, sarap nih orang ini. Sarap sekali.
Sering loh teman-teman saya udah sampaikan berkali-kali, agak sedikit greget teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mengatakan, oh Fatimah itu kok terlalu ini banget ya, semangat banget ya, iya gregetan aja teman-teman, gregetan saya jujur, gregetan aja saya. Ya, saya nggak tahan dengan klaim-klaim mereka tuh, terlalu muluk-muluk banget, tapi dalam kenyataannya nggak sesuai. Ya, jadi saya udah sampaikan begini, ketika kamu beragama, harusnya kamu bisa memanusiakan manusia, bukan menghewankan manusia. Maka jangan kebalik. Ketika kamu tahu kamu itu beragama, harus bertuhan. Ya, jadi artinya kamu menjadi baik karena agamamu, bukan justru kamu menjadi jahat karena agamamu. Ngerti gak maksudnya? Jangan kamu justru mabuk agama, kamu rela membunuh orang itu karena mengatasnamakan jihad, itu membela agamanya, maka boleh dibunuh orang itu karena itu dia sudah melawan Islam. Melawannya gimana? Ya bunuh, bakar Al-Quran itu melawan Islam, Fatimah. Dia menggambar karikatur Nabi, itu sudah berarti sudah melawan Islam, Fatimah. Oh, jadi ketika nabimu digambar sesuai hadismu, itu sudah dianggap menyerang. Terus tiba-tiba Islam hancur gara-gara satu gambar itu, gitu. Enggak begitu. Terus gimana? Kok sampai dibunuh itu orang? Apakah pengaruh ketika nabimu digambar? Sama dengan Quran. Ketika Quranmu itu dibakar, terus tiba-tiba Islammu hancur. Oh iya Fatimah, ketika kamu dihina, misalnya kamu orang tua kamu dihina, kamu nggak sakit hati? Iya sakit hati, timbang dihina doang. Emang kita nggak pernah ngalami dihina orang, sering. Terus saya mau bunuh orang itu ya, menghina saya atau menghina orang tua saya? Ayo, gimana? Gimana Celin? Maka sadarlah mulai hari ini. Itulah yang kenapa Yesus itu mengecam orang-orang Yahudi ketika mereka mempraktekkan kemunafikan yang luar biasa. Sahabat yang aturan untuk manusia, ini manusia untuk sahabat. Sama dengan orang yang beragama ini. Aturan agama ini untuk manusia, tapi manusia malah jadi untuk agama. Ya, sahabat memoralkan manusia, memanusiakan manusia, tetapi kebalikan ketika orang-orang munafik itu memahami salah tentang sahabat. Oh, sahabat itu tidak boleh ngapa-ngapain, Fatimah, biar aja tuh nyemplung ke kali. Ngapain ditolongin? Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, sama dengan orang beragama. Aturan agama itu bisa memoralkan manusia, bisa memanusiakan manusia lebih bermoral. Ini bisa membunuh demi agama. Kebaliknya, teman-teman. Kebalik. Terus orang seperti ini mengaku bahwa saya membunuh orang kafir karena saya membela Islam. Maka tempatku adalah surga dan saya dapat bidadari. Waduh. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita akan bagaimana mereaksi orang-orang yang mu'alaf, ya. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya. Waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kalau Doni dulu waktu pertama kali mu'alaf dapat tentangan nggak dapet? Alhamdulillah. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama, enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Reza. Saudara, jujur, saya mau tanya nih di sini, ada yang Muslim? Angkat tangan, kalau enggak mungkin malu-malu kucing, nggak apa-apa, dalam hati saja ya. Saya mau tanya, orang mau masuk Islam gampang apa susah? Jujur. Orang mau masuk Islam itu gampang apa susah? Ayo jujur. Timbang syahadat doang kok gampang, susah gimana? Biarkan kamu nggak ngerti tauhid itu apa, biarkan kamu nggak ngerti syariat Islam itu seperti apa, biar kamu nggak ngerti itu sholat itu gimana, biar kamu nggak ngerti itu baca-bacaan Islam itu kayak mana, biar kamu nggak ngerti nabi kamu seperti apa, kamu tinggal syahadat doang, selesai kamu jadi Islam. Betul nggak? Aduh, saya dapat berkat nih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Yosua Redmitri ya, untuk berkatnya, super speakernya. Tuhan memberkatimu. Ya, saudara, betul nggak? Tetapi di dalam kekristenan, saudara, nggak begitu. Ya, itu coba kamu lihat nih. Mu'alaf ketika channel-channel Muslim membuka channel yang berkesaksian menjadi mu'alaf, mereka open cam nggak? Open cam semua kan? Open cam semua kan? Open cam semua kan? Ayo. Artinya apa? Kalian merasa merdeka menjadi mayoritas, bukan merdeka karena keselamatan akhiratmu, bukan. Merdeka karena dunia ini kompromi dengan kamu, saudara. Ya,
Dunia ini berpihak kepada kamu. Karena apa? Umat Islam itu tidak paham bagaimana kegelapan telah menguasai dunia ini. Kalau kegelapan tidak menguasai dunia ini, ngapain kita bercita-cita ke surga, guys? Ayo. Siapa di sini manusia yang tujuannya surga? Ayo. Kalau kalian merasa bahwa di dunia ini nikmat, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, ngapain kalian bercita-cita ke surga? Kalian tahu bagaimana dunia dikuasai kegelapan. Nah, tetapi umat Islam begitu mendunia. Umat Islam begitu kompromi dengan dunia. Kau bebas mau ngata-ngatain orang Kristen kayak, mau bakar kitabnya orang Kristen kayak, mau kentutin kitabnya orang Kristen kayak, mau menista agama Kristen kayak, mau mengolok-olok Yesus kayak, bebas. Ya. Tetapi coba kalau seandainya Kristen yang seperti itu kepada kalian, apa yang kalian lakukan? Pasti demo bersilit-silit. Saya jamin itu. Demo bersilit-silit. Aduh, ini ada yang memberkati lagi. Puji Tuhan, terima kasih untuk Tialam Hutapea untuk berkat super stikernya ya. Tuhan memberkatimu. Nah, saudara-saudaraku ya. Jadi bagaimana konsekuensi orang mengikut Tuhan? Kenapa di dalam kekristenan itu ada simbol salib? Salib ini bukan kebetulan, teman-teman. Makna salib ini banyak sekali kalau saya resapi, saudara. Saya pengen nangis kalau bicara tentang salib. Ya, salib bagi orang sudah ditentukan di dalam neraka atau kematian yang kekal adalah kebodohan. Tapi bagi kita, saudara, salib adalah hal yang luar biasa buat diri kita. Ya, dengan salib, kan ada lagunya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Nah gitu ya. Jadi artinya teman-teman, dengan salib kita mendapatkan kemenangan, saudara. Ya, siapapun orang di dunia ini mau menghujat tentang bagaimana Yesus, seperti apa Yesus, bagaimana salib, ya saudara, karena saliblah ya kita sudah mendapatkan kemenangan di dalam kematian Kristus. Dengan darahnya Kristus kita mendapatkan kemenangan. Kemenangannya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal, saudara. Amin ya, saudara. Luar biasa. Kemudian makna salib yang selanjutnya apa? Makna salib yang selanjutnya adalah mengekang manusia lama, dan kita tidak boleh dikuasai oleh kedagingan kita. Dan kita difokuskan bagaimana kita harus mengalami kemenangan di dalam rohani kita, saudara. Karena yang dituntut di dalam akhirat nanti bukanlah tubuh kita, melainkan roh kita yang akan diperbaharui menjadi tubuh yang baru, saudara. Wow, luar biasa ya. Saudara, resapi firman Tuhan, resapi pujian-pujian, resapi Alkitab. Wow, luar biasa sekali. Kadang-kadang dengar pujian saja kita tuh seperti terwakili dengan apa isi hati kita, saudara. Ya, saya begitu terharu, semakin kuat iman saya kepada Kristus, karena apa yang dikatakan Kristus 2000 tahun lalu, teman-teman, itu bukan hanya semacam dongeng yang sudah kadaluarsa, bukan ya. Dongeng yang kadaluarsa itu hanya untuk cerita-cerita isapan jempol. Tapi kalau firman yang ajaib, perkataan yang benar, itu akan berlaku sampai kepada akhir zaman, saudara. Yesus sudah menyampaikan kepada kita ya, kamu akan dikucilkan, ya. Bahkan orang menyangka, orang yang membunuh kamu, mereka menyangka mereka telah berbuat bakti kepada Allahnya. Wow, ada banyak hari ini orang sampai demi membela agamanya bisa membunuh orang, dan mereka berpikir telah berbuat bakti kepada Allahnya. Wow, 2000 tahun lalu, saudara, Yesus sudah menyampaikan hal ini. Ini baru terjadi. Orang bisa menembak si pembakar Al-Quran karena mereka berpikir dia telah berbuat bakti kepada Allahnya. Wow, 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 ngeri, saudara ya. Dan tahun 2024, beberapa waktu lalu sudah saya juga udah sharekan ya video di mana terjadi di India. Mereka ada dipersekusi sampai dibakar hidup-hidup ya. Wanita lagi hamil ditamparin, diikat, kemudian dibakar hidup-hidup. Mereka menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, dalam hati saya, wow, Yesus mau dikatakan dia cuma hanya manusia biasa, mau dikatakan dia cuma sekedar nabi. Bagi umat Islam sebenarnya dalam hati mereka sebenarnya berpikir kecelek, kenapa nabinya tidak melebihi daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, makanya saudara, ingatlah kalian bahwa Yesus 2000 tahun lalu telah berbicara, memberikan nasihat yang ajaib bagi kita. Jadi kalau saudara tiba-tiba meninggalkan Yesus saat ini dan Anda mengambil keputusan untuk ikut Muhammad, ya maka ya jangan menyesal kemudian.
Hari ini saya sudah sampaikan kepada kalian ya. Hari ini, detik ini, waktu ini, tahun ini, bulan ini, saudara Fatimah sudah menyampaikan kabar itu, bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran hanya di dalam satu pribadi Yesus. Kamu bisa sampai ke rumah Bapa di surga lagi, oke? Tapi kalau kamu melalui Muhammad, ya wallahu alam ya. Kalau Muhammad sudah diasumsikan dia sudah menunggu di telaganya, ya silakan monggo kalau memang itu benar. Kalau enggak gimana, orang nggak ada dalilnya kan gitu ya. Oke, lanjut. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Mana ada? Mana ada? Kalau sebelum kau masuk Islam, kau diajarkan hormat kepada orang tuamu, kamu masuk Islam harus lebih hormat sama orang tuamu. Mana ada? Muhammad mengatakan tidak boleh mendoakan orang tuanya. Karena bagi Muhammad, orang tuanya itu kafir dan dia sudah masuk neraka. Itu fatwa datanya ada dalam hadis Donditan ya. Dan apa namanya? Dr. Charlie ya. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu suruh ngutuki, ya suruh kutuk-kutik. Kalau dalam Islam nggak boleh mengutuki. Kasihilah musuhmu dan doakan mereka. Kalau dalam Islam kutukilah mereka. Kafir lu, laknat lu, seburuk-buruknya makhluk lu. Saudara mau saya sampaikan, Jakarta jadi apa sekarang saudara? Mulai banjir lagi ya. Kasihan siapa yang masih di Jakarta nih sekarang? Kasihan deh. Aduh, gara-gara orang yang mabuk agama, anti pemimpin kafir saudara. Yang penting Islam, walaupun korupsi, walaupun nggak kerja, yang penting dapat gaji setiap bulan, bisa banyak istri, oke? Udah banjir bodo amat ya. Mau got-gotnya pada apa namanya mampet, biarin ya. Biarin jalan bisa jadi sungai semua, biarin bodo amat. Yang penting Islam, oke? Agama udah kadaluarsa namanya ya. Sebenarnya udah nggak laku untuk peradaban manusia ke depannya, nggak bisa teman-teman. Hanya saja masih ada banyak sekali otak-otak mereka yang masih primitif teman-teman. Primitif sekali. Jadi waduh, nggak boleh ada pemimpin kafir, nggak boleh. Nah, sudah. Karena mereka berpikir orang Islam itu benar, hukumnya benar, orangnya suci semua. Jadi mereka menganggap ketika suatu negara, suatu bangsa, suatu kota, suatu desa dipimpin orang Islam, sudah so pasti itu menjadi bersih, aman, sehat, sentosa, tanpa ada dosa ya. Nah, sudahlah, kita terima nasib teman-teman ya. Intinya kita percaya bahwa tujuan kita adalah langit baru, bumi baru. Kita memiliki kewarganegaraan baru dengan materai yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui darahnya. Itu sudah fix banget ya teman-teman ya. Bukan dengan darah hewan, bukan apa namanya dengan kita asumsi wah kita sudah nunggang-nungging sudah merasa punya surga. Aduh, asumsi halu. Oke? Lanjut. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu malah saya. Ada satu malah saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu? Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Teman-teman, kalau ada seorang yang mualaf sampai dipertentangkan oleh keluarganya, menurut kalian wajar nggak? Wajar ya. Karena kita tahu bahwa di dalam perpisahan itu sudah ada kepastian, kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Muhammad kan gitu ya. Nah, ketika mengikut Muhammad, mereka dikasih nasihat supaya terharu untuk keluarganya. Kamu disekolahin sampai jadi pengacara, kamu sampai antar kamu disuruh tunduk sungkem sama orang tua biar orang tuanya terharu. Saudara, ini ajaran dari mana? Muhammad begitu nggak? Nah, ini teman-teman, oke. Kalian yang muslim atau yang mungkin masih Kristen, saya mau kasih tahu. Ketika ada orang Kristen jahat, ya, ketika ada orang Kristen jahat, apakah kejahatan dilakukan orang Kristen itu sesuai dengan ajaran Yesus? Sebaliknya, ketika ada orang Muslim baik, sangat baik,
Apakah kebaikan yang dilakukan orang muslim itu sesuai dengan perlakuan Muhammad? Nah, itu saudaraku. Ya, maka berkali-kali saya sampaikan, ayo supaya kalian itu jangan dikatakan keledai liar. Kebaikan apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad sesuai data? Dan kita bandingkan bagaimana ajaran Yesus. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih baik? Sampai hari ini umat Islam gak ada yang mau kalau diajak sini coba. Katanya Muhammad ini baik banget. Coba mana, coba pengen lihat saya. Kebaikannya gimana kalau dia diutus oleh Allah untuk memerintahkan, untuk memerangi manusia sampai mereka masuk Islam? Nabinya ketika dia menjadi nabi, dia berkarya untuk memerangi manusia supaya manusia itu masuk Islam. Kok para mu'alaf sekarang malah baik banget? Nah pertanyaannya, perlakuan baik yang dilakukan oleh mu'alaf itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Sesuai dalil dong. Betul nggak? Itu kenapa kok ada surat-surat perang-perang juga, ada surat pembantaian juga, ada sejarah-sejarah pembantaian juga. Apakah benar Muhammad ini baik? Yesus pernah nggak melakukan pembantaian? Malah Yesus yang dibantai kan? Nah, kalau Muhammad yang membantai, gimana dong? Terus Muhammad berlaku baik atas dasar kitabnya siapa? Sampai di sini paham, saudara? Makanya lucu teman-teman. Nih ya, sekarang kan baru terbongkar ya, di mana-mana pesantren banyak sekali terbongkar, mereka mencabuli santrinya, nggak cukup 10 santri yang dicabuli. Mereka mengatakan itu kan oknum, Fatimah, oknum. Loh, ya udah kalau gitu baca Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Coba gimana itu? Gimana tuh? Isinya sama yang diperhatikan oleh kiai-kiai ustadz itu di pesantren. Terus kalian mengatakan itu oknum. Nah, kalau ada pendeta yang mencabuli jemaatnya, ada nggak, Fatimah? Ada. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mempraktikkan itu? Apakah ada dalil dalam Injil mengatakan bahwa kamu boleh mencabuli, kamu boleh berzina? Apakah boleh? Apakah ada? Tapi kalau bicara sejarah, kan sering sekali saya sudah bilang, kalian kalau misalnya diskusi sama kami, habis kalian kalau kalian menggugat kitab kami dalam Perjanjian Lama. Karena kitab kami berdasarkan sejarahnya apa? Di situ mencatat tentang bagaimana kerusakan manusia ketika sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak semua hal-hal yang tertulis yang mengerikan dalam sejarah Perjanjian Lama itu adalah perintah Tuhan. Yang jadi persoalan adalah di dalam Quran itu, Quran surat Al-Ahzab ayat 51, kamu boleh menggauli siapa saja yang kamu ingini dan menggauli kembali istri yang sudah kau ceraikan. Itu artinya ada tertulis nggak? Dan itu perintah Allah bukan? Begitu loh saudara ya. Jadi cara kalian tuh menganalisis segala sesuatu yang ada dalam kitab kalian ya, itu harus kritis seperti saya begini. Tapi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba mu'alaf, perlu dipertanyakan apa yang kau cari di dalam Islam, saudaraku. Apa? Saya berkali-kali loh saya tanya, apa yang kau cari di dalam Islam? Oke? Ini sudah ada Pak Nathanael dan juga Cahaya Kebenaran. Salam, selamat malam semua. Salam Bu Pak. Salam, selamat malam dan selamat hari Minggu Bu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu. Siapa duluan nih Bu? Saya boleh? Iya, Cahaya Kebenaran lebih dulu tadi, Nathanael. Silakan. Iya. Jadi ya salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ya. Jadi yang saya lihat ya, yang kemarin ada pengakuan dari Ustadz Dery bahwa Dr. Richard Lee sudah mualaf gitu ya, berapa tahun lalu. Tapi Dr. Richard Lee membantah, bilang saya ini sudah 3 tahun ya tidak pernah ke gereja, baru kali ini saya ke gereja gitu. Tapi dia nggak bilang dia pernah mualaf. Jadi memang kalau yang di seberang ini memang banyak hoax lah ya. Mereka itu kayak ini apa itu gede rasa ya, GR kalau ada orang kita, apalagi orang-orang yang terkenal lah ya, kayak Dr. Richard Lee mualaf gitu, dan mereka bilang jargon mereka malah ini, kalau orang mualaf itu adalah orang pinter. Nah, pinter dari mana? Orang dia 3 tahun nggak pernah ke gereja, ilmunya nggak ada. Kemarin waktu podcast bareng Elia Mirot itu dia kayak anak SD, benar-benar kayak anak SD, nggak tahu, hampir nggak ada sama sekali pengetahuan dia tentang kekristenan gitu. Jadi gampang diombang-ambing gitu. Nah, jadi ya mohon maaf aja ya, orang-orang yang bodoh aja secara iman yang bisa mualaf.
Dan satu lagi, orang-orang yang mualaf itu seperti Ibu bilang, banyak yang kepahitan di Kristen. Contoh yang paling besar itu apa itu? Dan Cemumet ya, yang dibangga-banggain mereka itu S2 teologi. Ternyata dia punya jemaat yang sangat sedikit karena gerejanya nggak berkembang. Karena dia lihat dia itu susah hidupnya, seperti siapa itu lagi namanya, yang orang ini, yang Waloni ya Waloni juga hidupnya susah selama di Kristen. Cara gampang untuk hidupnya jadi makmur, yaitu dengan mualaf. Dia jadi imam besar karena di ayat 2 ayat dia tahu dia jadi imam besar, dibangga-banggain, ngaku-ngaku sebagai profesor teologi, mempendetakan para pendeta yang sebenarnya mengungkap kebobrokan atau kepololan daripada Yahya Waloni. Mana ada orang bisa mempendetakan pendeta gitu. Pendeta itu bukan gelar akademis. Pendeta itu dia walaupun dia sarjana teologi belum tentu orang otomatis jadi pendeta. Kan ada itu dari sinode mentahbiskan dia untuk menjadi pendeta gitu. Dan kalau gereja kecil ya gampang lah, gereja-gereja bodong gitu kan, kayak dan Cemumet gitu. Nah, jadi yang seperti Ibu bilang tadi, agama itu kan berasal dari kata ugama, yaitu sesuatu yang membuat hidup manusia itu tidak kacau. Jadi kalau ada agama yang menyuruh membunuh orang lain karena bid'ah ajaran atau karena murtad, bunuh orang, itu dipertanyakan, itu benar nggak agama itu bukan agama kalau menurut saya, itu cuci otak gitu. Jadi orang-orang yang dicuci otak itu jadi seperti zombie, disuruh apa aja mau gitu. Jadi ya ini sumber-sumber daripada kekacauan di dunia. Kalau orang beda ajaran, bunuh, halal gitu, seperti yang Ibu bilang, menggambar junjungannya, bunuh, membakar Al-Quran, bunuh. Lah kalau emang Al-Quran dibakar, emang agama itu langsung bubar? Jangankan Al-Quran, ya aduh sekarang gampang deh, Play Store, download aja Al-Quran, kan gampang. Kenapa yang kayak gitu-gitu harus dibunuh? Itu kan membuat hidup manusia jadi kacau gitu. Jadi itu aja deh dari saya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, ya, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau ada Islam di negara kita mengatakan bahwa orang masuk Kristen sampai dihina, diusir sama keluarganya dan sebagainya, itu tidak terdapat dalam ajaran Alkitab ya. Artinya itu emosi daripada keluarga itu sendiri. Ya, sebagai keluarga dia merasa bahwa wah ini sangat bahaya sekali ketika mengikuti agamanya Muhammad kan gitu ya. Nah, itu reaksi daripada keluarga sendiri membuat intimidasi terhadap keluarganya, salah satu keluarganya tersebut. Yang jadi persoalan, apakah Yesus mengajarkan hal itu? Nah, kalau di sini kita lihat di sini saudara ya. Ini dalam hadis Bukhari. Bukhari, siapa yang bisa menggugat Bukhari? Ya. Ini ijma ulamanya adalah sahih. Saya Bukhari 6411 ya, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Muhammad bin Abi ceritakan ya. Kemudian Ikrimah mengatakan beberapa orang zindik diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ini Ali ya, suaminya Fatimah ya. Lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Tuh, bagaimana nih teman-teman? Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Nah, yang jadi persoalan di negara kita nggak memakai dalil hadis, imannya nggak sesuai dengan sabda Rasul, ya, sabda dengan nurani mereka bagi mereka yang tidak berpegang kepada sunnah Rasul. Ini kan sunnah Rasul. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul, kata Al-Quran dan juga kata hadis yang lainnya meriwayatkan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukanlah golonganku. Jadi kalau kalian yang mu'alaf, ya, kalau sekarang mengatakan orang yang murtad itu tidak dibunuh, berarti kalian tidak bergantung kepada apa yang dikatakan sabda Nabi, melainkan nurani. Karena apa? Negara kita masih Pancasila, ya. Nah,
Jangankan jauh-jauh ke Arab Saudi. Arab Saudi dulu begitu, teman-teman. Terus mana nih? Irak, terus kemudian Afghanistan, Pakistan, Yaman, orang yang murtad ya langsung dibunuh. Memang itu dari pusatnya Islam, dari pusatnya kehidupannya Muhammad. Malaysia loh, nggak usah jauh-jauh. Malaysia ini dan negara tetangga ini, ya orang murtad di penjara disiksa, ya kalau ketahuan disiksa. Itu masih mending cuma disiksa. Kalau sesuai sabda Rasul dibunuh. Tapi kalian tidak pernah sadar di situ. Kan sering saya bilang ya. Gini loh kalian ya teman-teman muslim semua ya. Analisis yang kalian sembah ini sebenarnya siapa? Siapakah sesembahan umat Islam ini? Jangan sampai kita berasumsi dia adalah pencipta langit dan bumi. Rupa-rupanya dia ternyata iblis. Kan kita nggak tahu. Ini hanya sebagai kekritisan. Kan saya cuma hanya ngajak kalian cuma bertanya-tanya. Ayo, yang kita sembah ini siapa? Tuhan atau iblis? Kan gitu. Kalau Tuhan nggak mungkin dia ngajarin membunuh. Tapi kalau ajaran membunuh, kemudian Tuhannya mengutus setan, ya. Terus kemudian para jin itu takjub mendengar Quran, bahkan tuh banyak jin yang bisa hafal ayat kursi. Kalian yang muslim nggak hafal ayat kursi, kayak mana ini? Ya. Ini perlu dipertanyakan. Seharusnya iblis itu gemetar mendengar Allah kita. Lah kok ini malah demen? Allah malah mengutus setan. Ini gimana? Itu gak habis pikir loh teman-teman. Terus kalian masih menganggap bahwa Allah yang kalian sembah adalah Tuhan. Dan kami orang Kristen ini dianggap orang kafir karena kami tidak menyembah Allah. Kami tidak mau berkompromi dengan Tuhan yang mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Nggak mau. Dengan logikanya, yang aturan Tuhan itu maha penyayang, dia memberikan keselamatan bagi manusia, bukan justru menyesatkan manusia. Tapi kalau ada Tuhan yang menyesatkan manusia, perlu dipertanyakan saudara, apakah Tuhan yang kamu sembah ini beneran Tuhan, apa setan gitu loh. Nah, begitu juga nabimu. Ketika kalian selalu dicekoki dengan katakan, oh, Nabi saya itu paling mulia akhlaknya, yang kamu ngomong begitu dasarnya dari mana? Kata siapa? Kata Ustadz saya Fatimah. Tanyain, berkali-kali saya bilang, kalau Ustadz mau ngomong sampai muluk-muluk, tanyain dalilnya di mana Pak Ustadz? Saya mau buka. Kasih tahu hadisnya di mana Pak Ustadz, buka. Kan sering saya ajarin begitu loh sama kalian. Saya loh Bu yang dari pondokan aja ya udah nggak percaya. Gitu. Ya. Ya kan masalahnya begini loh. Saya mempelajari dari hadis yang mereka keluarkan, dari fikih yang mereka pakai, dari sekian banyaknya privilege-nya si Nabi Punggung 25. Itu kalau saya dimasukkan logika aja nggak bisa, apalagi ke hati kan begitu. Sedangkan kalau ajarannya Tuhan Yesus itu kan, aku mengajarkanmu untuk memenangkan jiwa, bukan memenangkan debat kan begitu. Nah, berbedanya mereka nggak bisa berdebat sambil berkelakuan bejat. Jadi bedanya di situ, Bapak. Makanya kalau hidup di jalan Kristus itu paling enak, paling tenang, gak ada masalah. Lah di agamanya mereka aja hampir setiap hari kiai cabuli santri. Terus kalau nggak gitu ustadz jualan agama. Lainnya itu ditambah lagi keagamanya mereka melarang mengejar duniawi, tapi kiainya bermegah-megah. Loh, sebenarnya mereka itu dibodohi, nggak nyadar loh. Dari situ saya bisa melihat, untuk saudara-saudara yang lain kan bisa melihat toh. Berarti mereka ini sebenarnya mau mengeruk kepentingan pribadi atau individualis supaya mendapatkan masyarakat yang minimalis. Jadi seperti itu, Bu. Intinya mereka. Itu aja Bu tambahan saya, Bu. Ya. Jadi betul sekali ya. Jangankan dimasukkan hati, pengen mengimani Muhammad sebagai nabi yang sempurna itu dari mana dalilnya? Boro-boro logikanya nggak nyampe. Bicara mujizatnya nggak nyampe. Bicara tentang teladannya nggak nyampe di logika kita. Logikanya di mana kalau Nabi mempraktekkan dia memiliki banyak istri, terus sebagai perempuan tiba-tiba mengidolakan orang yang memiliki banyak istri? Ini kan edan nggak? Logika ini ya, boro-boro nih. Makanya saya bilang bingung. Kamu mualaf kok? Kamu bilang bangga katanya Rasulullah begitu suci, begitu mulia. Kamu lihat mulianya dari mana? Ada sosok teladanmu yang memiliki banyak istri, sementara kamu sebagai istri tidak mau diduakan. Kok kamu bisa mengidolakan orang yang idolamu itu banyak istri? Gimana nih ceritanya? Agim yang dulunya dia menunjukkan keromantisannya ya kepada istrinya, tiba-tiba dia poligami, tiba-tiba ibu-ibu sudah pada kabur, itu nggak ngefan lagi sama si Agim. Padahal poligami itu perintah Allah sekaligus teladannya Rasulullah, kok malah begitu? Nah, ini mau masuk logika gimana? Mau masuk ke hati gimana? Mau bilang Muhammad mulia gimana? Latah itu. Betul nggak, teman-teman?
Apa yang disampaikan oleh Nathanael ya sebagai pengalaman dia pernah di pesantren itu seperti apa? Jangankan perempuan yang dicabuli, ya, laki-laki pun bisa jadi korban, apalagi tidak berkumis dia, apalagi kelihatan kulitnya putih dia, sudah jadi sasaran. Orang hadisnya juga begitu, fatwanya juga begitu. Di Timur Tengah sana, kalau ada laki-laki yang tidak punya kumis, kulitnya mulus, bisa dianggap perempuan dan dia bisa dipakai sama laki-laki yang berjenggot itu. Ngeri nggak? Nah, kalian Terus bisa dijulukin, enak-enak karena kalian di Indonesia. Terus Bu Fatimah dijulukin Ya. Meryl katanya Bu. Bayangin coba, laki loh Bu. Laki-laki bisa Meryl. Maksudnya sebutannya Meryl gitu. Laki-laki yang kulitnya putih, bersih badannya, terus gak berkumis, gak berjanggut. Kalau di pondok pesantren, mau yang salafiyah, mau yang pondok modern, julukannya Meryl Bu. Kenapa kok dijulukin Kenapa? Meryl? Kenapa disebut Meryl itu, coba jelasin. Meryl itu dianggapnya lelaki feminim Bu. Bahasa lain. Oh, iya. Yang diserupakan seperti wanita, bayangin Bu. Terus yang dimaksud wanitanya dari mana gitu loh. Mau sama yang Mulusnya, sama nggak berkumisnya itu yang dianggap sebagai wanita. Nah gitu sarungan juga kan, pakai daster kan? Pakai daster toh? Iya, sarungnya kan dasternya Bu. Iya, makanya itu kalau sarung kan kayak rok ya kan. Tapi kalau pakai jubah itu kan kayak daster. Jadi ya sama kayak perempuan banget, udah tinggal pakai jilbab kok. Nah, makanya itu Bu. Kayak gitu kok dijadikan panutan, saya juga heran gitu. Itu entah bagaimana itu berpikirnya mereka itu. Sedangkan dari prasejarah mereka nggak pernah punya. Yang pertama masih ngengkel aja, terus diklaim semua Bu. Ini kan Dr. Richard yang diklaim masuk Islam. Kemarin John Cena Bu, kok nggak sekalian ya orang Islam ini menuliskan begini, Bill Gates masuk Islam gitu, biar geger nanti Indonesia sama Amerika. Iya, sekalian. Nanti kalau nggak dihujani peluru ya jangan nangis gitu loh. Memang apa namanya, herannya ini Bu, yang diambil mereka itu orang-orang yang memiliki dampak luar biasa dan memiliki superpower serta ilmu yang luas loh. Pinter loh Bu mereka. Nah, ngambil. Yang diambil kebanyakan orang yang pinter-pinter, sedangkan orang yang pinternya tadi nggak ngaku ke Islam, tapi dianggapnya orang Islam masuk Islam loh. Kan orang tolol aslinya itu Bu. Bargol itu Bu. Bargol. Oke, kita dengarkan lagi ya, ini bagaimana ya, kita reaction lagi. Jangan, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah milik Allah. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membuka kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya yakini dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh? Boleh. Saya kalau melihat dari narasinya Charlie, teman-teman ya, dia mengatakan kalau ini bicara tentang pribadi saya, yang itu keyakinan manusia diri pribadi saya, apakah begitu boleh? Artinya ngerti nggak? Ini sebenarnya tanda sebenarnya teman-teman. Dr. Charlie sebenarnya tidak 100% untuk percaya Allah dan Muhammad. Itu menurut saya. Ya, kalau saya lihat dari gimmick mukanya dan juga dari kata-katanya, saya bisa menyimpulkan. Nggak tahu ya teman-teman bagaimana, tapi saya sedikit melihat bahwa mungkin gini, di depan orang dia akan mengatakan mu'alaf, bisa jadi, tapi di dalam hatinya dia tidak percaya. Ya, saudara, ini nggak bisa dimunafikunkan ya, karena dalam kenyataannya banyak sekali orang mu'alaf, terutama laki-laki, yang mereka bahkan tidak pernah praktek sholat dan tidak pernah praktek puasa. Ya, ini banyak sekali. Jadi ada lagi yang mereka malah justru balik lagi ke Kristen, karena melihat bahwa ini gimana sih, saya biasa ke gereja, saya kalau mendengar khotbah yang dikhotbahin itu tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, terus kemudian apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan sesuai dengan kitab yang saya baca di mata saya. Kok kemudian ini saya dengar ceramah kok begini aja ya? Lama-lama muak saudara yang mualaf ini. Pada akhirnya mereka ngambil keputusan untuk balik lagi. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika mereka masuk Islam gampang, tapi keluar Islam itu sulit sekali saudara. Kamu akan dihujat. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Sarmidah apa itu namanya itu ya. Terus Miranda ya, siapa namanya itu ya. Terus kemudian siapa lagi tuh, kayak Dr. Richard ini, kalau sekali dia nanti udah ketahuan mualaf, dia sampai keluar, oh itunya orang unsubscribe semua nanti ya, itu resikonya dia. Nah, tergantung ini nanti si Richard masih mau berani untuk menyampaikan dia mualaf, atau dia terang-terangan dia saya balik lagi ke Kristen. Kita nggak tahu ya saudara ya.
namanya manusia bisa melakukan apa saja demi uang, kadang-kadang begitu ya, demi karir bisa jadi. Oke, coba lanjut. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dan Oh, kalau boleh saya diundang studio. Gantian podcast. Gantian podcast. Siap. Jadi gimana? Oke, karena sebenarnya Oke, saya singkat ya, kan ada musiknya ya. Waduh, bentar iklan. Oke, bentar ya. Bu, ditambah lagi tuh. Ya. Ternyata di Islam itu banyak yang nyalah-nyalahkan tumbuhan aja disalahkan. Nah, Binatang. tumbuhan disalahkan? Iya. Ini Bu. Gimana tumbuhan disalahkan? Saya share screen ya Bu ya. Oh, boleh, boleh. Silakan. Ini dari hadis shop ya Bu. Nah, ini Bu. Sekarang kita lihat Bu ya. Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, kelihatan nggak tulisannya Bu? Iya, iya, oke, baca aja. Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi kami. Atau beliau mengatakan, hendaklah dia menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia duduk berdiam di rumahnya. Dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan periuk di dalamnya berisi sayuran seperti kol. Kemudian beliau mencium aroma sesuatu, lalu beliau menanyakan, dan beliau pun diberi kabar tentang bau tersebut. Maka beliau bersabda, sodorkanlah, yakni kepada para sahabat yang bersamanya. Ketika beliau melihat mereka dengan enggan, mereka enggan memakannya, beliau pun bersabda, makanlah, sesungguhnya aku berbicara dengan orang yang bukan engkau ajak bicara. Loh, makan bawang merah dan bawang putih berarti nggak boleh, suruh menjauhi masjid. Hadis ini sahih, diambil dari Sahih Bukhari 808, baris nomor 3 Bu. Ya ini Bu hadisnya Bu, Sahih Bukhari 808. Loh, Iya. sampai ya Bu ya, bawang merah dan bawang putih yang mengandung antioksidan bisa menuntaskan racun di dalam tubuh aja nggak boleh Bu. Yang diperbolehkan Itu tadi yang tidak, yang barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih ya? nggak boleh ke masjid. Jadi kalau yang ke masjid itu makan bawang merah bawang putih berarti sudah kafir dong? Iya, kan nggak boleh diperbolehkan kan Bu. Sahih loh itu dari ijma ulama ya kan. Nah, Terus juga ditambah lagi Bu, setiap makanan di Indonesia kan mengandung bawang merah dan putih Bu. iya. Nah, Rata-rata emang gitu bumbunya. berarti setiap hari mereka kafir loh Bu. Mau ke masjid kok hari-hari kok. Ayo begitu itu. Coba kamu ketik itu apa namanya siapa? Jonathan yang bukan sunahku itu loh. Barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, dia bukanlah golonganku. Oh. Itu kayaknya bisa dari ketik. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan respon reaction daripada seorang murtadin terhadap video barusan? Ya, berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sebuah cuplikan yang menarik di awal menunjukkan 3 orang yang selama ini sedang gundah gulana oleh karena tingkah laku mereka yang mengatakan diri mereka apologetik Islam, justru terus-menerus membahas Alkitab dan menghujat kekristenan. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan mereka, karena akan ada masanya mereka tidak akan bisa lagi melakukan itu oleh karena faktor-faktor yang akan mereka terima. Oke teman-teman. Tetapi selanjutnya kita lihat ada reaction yang baru terhadap seorang influencer juga, dokter juga, iya ya. Menarik untuk dibahas teman-teman. Garis bawahi bahwa orang berpindah keyakinan itu sah-sah saja. Bukan berarti saya senang ketika ada orang Kristen meninggalkan iman kekristenannya, enggak. Tapi itu sah-sah saja dan dijaga oleh undang-undang teman-teman. Jadi hormati setiap keputusan orang. Ketika dia mengambil keputusan dengan sadar bahwa apa yang diyakininya benar, hargai. Tentu konsekuensinya pun ada, konsekuensi keluarga, masyarakat, atau konsekuensi dari yang ia tinggalkan, misalnya sang pencipta yang ia tinggalkan, gitu ya. Jadi semua punya konsekuensi ya. Nah teman-teman, yang menarik adalah semoga orang ini tidak lagi membeli sana membeli sini. Artinya apa? Kan kisru terus ketika dia bicara, kadang di sana kadang di sini begitu ya. Memang agak berat untuk menentukan apakah dia ini benar-benar mau mualaf atau seperti apa, atau justru kepengen dia mengamankan dirinya sebagai seorang dokter dan juga seorang bisnismen begitu ya. Kan mudah saja orang berkelok di tangan orang yang tidak lurus begitu ya.
Kalau seseorang itu benar-benar mendalami agamanya, dia tidak mungkin buat kisru dengan cara mau sana, mau sini, mau sana, mau sini gitu ya. Dia pasti berpegang teguh kepada keyakinannya. Nah, yang menarik buat saya adalah apakah dengan berpindahnya dia kepada keyakinan yang baru menunjukkan superioritas daripada agama tersebut? Jawaban saya ya enggak lah. Tidak pernah ada data atau sesuatu fakta menunjukkan bahwa ketika orang berpindah keyakinan, bahwa keyakinan itu menunjukkan sangat superioritas. Mayoritas bukan berarti mereka paling bagus, bukan. Makanya saya bilang dari awal, berpindah keyakinan itu sah-sah saja, tidak ada yang baru di situ. Bahkan Alkitab orang Kristen saja sudah mengatakan itu, pada zaman-zaman akhir ini akan ada orang yang meninggalkan imannya, bahkan kasihnya itu menjadi hampa, kasihnya itu menjadi dingin, kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin, kepada sesama menjadi dingin. Itu sudah dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kami tidak heran, dan kalian pasti tahu orang yang meninggalkan kekristenan itu bagi kami dia binasa selama-lamanya. Dia memiliki pandangan yang baru. Oke, silakan, hidupmu lebih baik, asal jangan nanti ketika kau pindah lalu kau masuk lagi kepada Kristen lagi. Jangan, tidak usah, tidak perlu sebenarnya ya. Apalagi kalau itu karena urusan bisnis apapun itu ya, jangan permainkan agama, jangan permainkan keyakinan gitu oleh karena urusan duniawi. Nah, jadi tidak ada sebenarnya superioritas karena perpindahan seseorang dari A ke B, nggak pernah ada itu ceritanya ya. Jadi sah-sah saja ya, tapi jangan sampai nanti seperti para orang lain ya. Orang lain itu teman-teman sudah bisalah tangkap maksud saya, para mualaf itu ya, yang juga ada di dalam tadi ya, yang udah mualaf lama tapi menjadi ustadz juga, dan tapi dia itu selalu membahas kekristenan ya, tidak membahas Quran dan hadis dan sebagainya. Teman-teman harusnya bisa memahami kalau engkau pindah dari keyakinanmu, maka pelajarilah kitab sucimu, hidupmu lah harus lebih baik dari sebelumnya kalau bisa gitu ya. Teman-teman, satu hal yang saya mau katakan, bahwa sekalipun Anda meninggalkan kekristenan, kasih Kristus itu tidak pernah kurang bagi setiap manusia. Dia akan tetap menantikan kembali teman-teman untuk percaya dan sungguh-sungguh ikut dia ya. Dia membuka tangannya memberikan pengampunan bagi setiap orang. Bagi Kristen, pelajarilah Alkitab dengan sungguh-sungguh, karena ada banyak penyesat yang terus kerjaannya setiap hari mengurusi kekristenan. Mari dengan tegas mantapkan imanmu untuk terus ikut Yesus. Jangan mau diganggu gugat imanmu, karena itu berharga teman-teman. Harganya semahal harga darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Oke teman-teman, salam cerdas, salam waras. Jangan lupa, jangan kepanasan. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.